Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Beberapa hari yang lalu saya diundang membawakan ceramah takziah di sebuah daerah, dan di akhir takziah ditutup dengan doa, dan di akhir doa saya tutup dengan tawassul kepada surah Al-Fatihah. Setelah selesai acara, salah seorang jamaah bertanya, "Ustaz, kenapa rata-rata di daerah kita, imam-imam kita, ustaz-ustaz kita, kiai kita, setiap selesai berdoa atau di awal doa kadang-kadang mereka kadang memulai dengan Al-Fatihah, dan juga kebanyakan dari mereka di akhirnya Al-Fatihah. Memang ada dalilnya itu, Ustaz?" Kata sang penanya ini. Sebenarnya pertanyaan ini sudah sering saya dapat, ya. Lalu saya berpikir berarti persoalan ini banyak menjadi pertanyaan di masyarakat kita. Nah, itu sebabnya saya bikin video ini. Sebenarnya keutamaan Al-Fatihah itu banyak sekali, tetapi terkhusus pada pertanyaannya mengenai pada saat kita berdoa, kenapa harus selalu ada Al-Fatihah? Sebenarnya tidak harus. Dan kalau dipertanyakan dalilnya, apakah ada? Dulu waktu saya masih di pesantren, itu bising. Ya, macam itu mau ke guru tak. Tetapi saya selalu berprasangka baik kepada guru-guru kami, bahwa yang tidak kami ketahui bukan berarti tidak ada. Ya. Pasti guru-guru kami tahu, kami saja yang belum dapat. Lalu kita pernah bertanya, dan kata guru tak, ada dalilnya. Ya, dibacakan dalilnya, tapi kita tidak tahu tempatnya di mana. Nanti lama baru saya dapat, ternyata dalilnya ada di kitab Sahih Muslim. Jadi Sahih Muslim ada hadisnya di situ. Kalau riwayat Sahih Muslim berarti hadisnya sahih. Nah, berarti sangat kuat untuk dijadikan pegangan dalam beramal. Jadi bunyi hadisnya itu, jadi riwayat Sahih Muslim melalui jalur sanadnya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya Abdullah ibnu Abbas, bainama Jibril qa'idun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pura sewaktu yang malaikat Jibril si bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi. Ia mendengar ada suara di atasnya. Ningkalingi angka suara ukuyasena. Farafa'a ra'sahu. Ninapa cingin, dia melihat ke atas, diangkat kepalanya ke atas. Faqal, maka Jibril alaihi salam, hada babus sama. Ini adalah pintu langit. Futihal yaum. Dibuka hari ini
lam yuftah qattun illa al-yawm. Nah, dek panangkan dibuka, belum pernah dibuka qattun illa al-yawm, kecuali yaitu mesoi, kecuali hari ini. Nah, spesial sekali. Apa memang yang terjadi? Fanazala minhu malakun, lalu turun dari langit itu malaikat. Angka malaikat nonok kulero ya selangi. Agana sa Jibril ye malaikat at non loria linoi ya soe lam yanzil qattun illa al-yawm. Ditu nang kadano belum pernah turun kecuali hari ini. Jadi spesial sekali kejadian waktu itu. Lalu apa yang dilakukan malaikat yang tadi yang turun? Fasallama, dia memberi salam. Wa qala, dan berkata, abshir binurain. Abshir, bergembiralah. Cak diuriono Muhammad binurain, dengan dua cahaya, nasabah dua tajam. Apa keistimewaannya? Utitahuma, keduanya diberikan kepadamu, lam yukta nabiyyun qablak, dan belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelummu. Begitu spesialnya, spesial dibukakan pintu langit, spesial turun malaikat, spesial diberi dua cahaya, khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Apa dua cahaya itu? Ada yang lebih tajam. Fatihatul Kitabi, surah Al-Fatihah, wa khawatimul Baqarati, si bawah penutup surah Al-Baqarah, patutuna capatna surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati, amana rasulu bima. Apalagi keistimewaannya? Tidak pernah diberikan nabi-nabi sebelumnya. Lalu apa fungsinya untuk kita dan untuk Nabi Muhammad SAW? Lan taqra'a biharfin minhuma, tidaklah Muhammad engkau membaca satu huruf pun dari kedua surat tadi, illa kecuali u'titah, engkau akan diberi. Ingat garis bawah, tidaklah engkau membacanya sehuruf pun dari keduanya. Apakah capak Al-Baqarah ataukah surah Al-Fatihah dibaca satu huruf atau satu ayat pun, illa kecuali u'titah, engkau akan diberi. Ini adalah pakaian itu pandai tata, maka ada kotomelo marilahu pakai surah Al-Fatihah. Narek cek di lagi ayat, cek di lagi huruf puri baca, narek bereni apalagi puri baca sukui. Maka ada tungka maroloki pasti itu angka alhamdulillahi rabbil alamin atau angka bismillahirrahmanirrahim ayat Al-Fatihah, baik di awal maupun di ujungnya. Tapi itu pandai tak baca sukui Al-Fatihah boleh. Ini loh. Jadi tujuan dari baca Al-Fatihah barak kuamangi iro parlolo tak diterima. Nasabah angka jaminan benar, khusus dibukakan pintu langit, khusus turun malaikat, khusus hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ini nampak kita makanya biasa ki bertawasul ki, karena biasa kepada ditata kemelalui ki, termasuk saya pura kamar pimpin doa pura mas sampajan, saya selalu baca. Kadang saya baca bi barakatil Fatihah, nasabah barakah surah Al-Fatihah. Kadang bisirril Fatihah, karena rahasia yang kehilangan dari Al-Fatihah, atau wa karamatil Fatihah, wa bi karamatil Fatihah, karena kemuliaan surah Al-Fatihah, atau bi haqqil Fatihah, dengan kebenaran haknya surah Al-Fatihah. Terima perlodoku begitu. Maka bisa dipakai ini. Ya, masalah si anak tak tanapulu kasih madisi anakku barakan Al-Fatihah. Tanapuro tak buke parakusan na anak magkunri ko anak daraku Al-Fatihah, itu boleh. At
tu ibu-ibu ngapunyi selingkuh laki tak buat lah pula dia nama bini laki pelai bapak na Al-Fatihah. Buat lah pula malah aku dan kakakku buang Al-Fatihah. Boleh, itu namanya bertawassul. Barakahnya surah Al-Fatihah berdasarkan dari dalil ini tadi. Jadi hadisnya sahih. Jadi ayat sigaga pengiwang. Ya. Jadi ada dalilnya. Jadi berburu sangka lapur itu panritata. Tu panritata tu madala pijapunna. Mata malamu papahanna. Ini terkada dari panirapi. Iko di panirapi makutana ki ayat apa seki mapasala. Anu dikna iris sengidi bukan berarti tidak ada dalilnya. Maka makburu ki pamejai baca atta insyaallah maluangi wasatta. Dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi amal jariah, bisa menyebarkan ilmu, tetap dapat disengata menjadi amal jariah di sisi mana. Silakan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.